Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidam. Bapak Ibu umat sedharma dan pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, bertemu kembali dalam acara Sentuhan Iman Hindu. Dan kali ini saya berada di Pura Ngesti Dharma, Desa Balirejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, Pura Ngesti Dharma, Desa Balirejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar ini berdiri sejak tahun 1968. Pada zaman itu, di Pura Ngesti Dharma ini masih ada pembangunan yang berupa Sanggah Surya. Karena kekompakan dan kegotong royongan umat Pura Ngesti Dharma dari tahun ke tahun, tahap demi tahap tetap berproses membangun pembangunan fisik, dan pada tahun 1983 Pura Ngesti Dharma sudah memiliki pembangunan Padmasana. Bapak Ibu umat sedharma dan pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, dalam acara Sentuhan Imam Hindu kali ini kita mengangkat tema implementasinya dalam 3 kerangka dasar agama Hindu. Untuk lebih jelasnya mari kita bertemu dengan narasumber kita. Bapak Ibu umat sedharma dan pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada di Manja Mandala, Pura Ngesti Dharma, Desa Balirejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, dan telah bersama kita narasumber. Beliaunya adalah Bapak Insinyur I Gede Putu Swardana, MM. Beliaunya adalah Ketua Badan Penyiaran Agama Hindu Jawa Timur. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Lestari. Beliaunya adalah Ketua PHDI Kabupaten Kota Blitar. Om Swastiastu, Bapak Lestari. Om Swastiastu. Bapak Ibu umat sedharma dan pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, dalam acara Sentuhan Iman Hindu kali ini kita akan membawa tema implementasinya dalam 3 kerangka dasar agama Hindu, yang tidak lepas kita sebagai umat Hindu beriatnya adalah merupakan kesehari-harian kita, bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita mendengarkan bersama-sama pencerahan dari Bapak I Gede Putu Swardana MM. Silakan Bapak. Terima kasih pembawa acara untuk waktu yang diberikan. Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, terimalah salam panganjali saya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa yang dijelaskan oleh pembawa acara tadi, bahwa 3 kerangka dasar agama Hindu yang sudah sangat kita pahami adalah senantiasa menjadi landasan untuk kita berkarma, untuk kita berbuat, tidak saja dalam menjalankan kewajiban untuk memenuhi kehidupan, tapi juga menjalankan kewajiban kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa. 3 kerangka dasar agama Hindu yang sudah sangat kita kenal, yaitu tatwa, susila, dan upacara. Di mana tatwa adalah sebagai landasan atau filsafat, sebagai dasar dari setiap kita melakukan perbuatan, di mana tatwa ini, Bapak Ibu para pemirsa, tentu bersumber dari kitab suci, bersumber dari kitab suci Weda yang ada dalam agama Hindu kita. Dijelaskan di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 16 Sloka 24 itu mengatakan bagaimana kitab suci itu senantiasa menjadi sumber untuk mengajarkan kepada kita mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Tasmat sastram pramanam te karya-karya vyavasti tahu jenara sastra widanokna karma kartum iharasi. Demikian diucapkan bahwa setiap tindakan kita harus, sekali lagi, setiap tindakan kita harus berlandaskan atas petunjuk sastra atau petunjuk di dalam kitab suci. Nah, setelah kita memiliki dasar atau pondasi dalam tindakan, berpikir, berbicara maupun berbuat,
Kemudian ada susila di sana. Kalau kita melihat arti kata susila adalah su itu baik, sila adalah perilaku. Bagaimana kita menjalankan ajaran tatwa yang telah diajarkan di dalam kitab suci Weda sehingga perbuatan yang kita lakukan itu susila atau sesuai dengan petunjuk kitab suci. Nah, susila dalam pelaksanaan ini tentu di agama Hindu masing-masing daerah terkadang, sekali lagi terkadang dalam proses pelaksanaannya itu tidak sama. Tetapi inti atau tatwanya adalah sama. Karena kita melihat dalam Bhagavad Gita ada yang 4 sloka 11, Tuhan juga bersabda bahwa ye yato mamprapadiante tam taiwa bajami aham mamauratna nuwartante manusia parta sarwasa. Jadi bagaimanapun manusia menjalankan kewajibannya, menjalankan swadharmanya, yayato mamprapadiante untuk menuju kepada Tuhan, semua itu akan diterima karena semua jalan-jalan itu adalah menuju kepada beliau. Kita memiliki 4 jalan, Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan Raja Yoga Marga. Jadi keempat jalan itu silahkan dilakukan, tentu mengacu kepada susila. Ajaran susila yang sangat mendasar yang kita pahami Bapak Ibu para pemirsa sekalian adalah Trikaya Parisuddha, itu adalah ajaran susila. Kemudian Sabto Timira itu juga ajaran susila. Bagaimana itu menjadi pembatas atau itu menjadi tuntunan kita untuk menjalankan tatwa. Kemudian yang ketiga Mbak adalah upacara. Kita bicara tatwa, kita bicara susila, kita ngerti dasar atau landasannya, kita mengerti bagaimana melakukan yang baik, tetapi ketika tidak dilakukan di upacara itu dalam arti itu juga percuma. Akhirnya sehingga upacara ini menjadi ending, jadi ending atau akhir dari pemahaman kita tentang tatwa, pemahaman kita tentang susila. Karena apapun yang kita miliki, apapun yang kita ketahui ketika kita tidak menjalankan, tidak melakukan, semua itu akan sia-sia. Di dalam Bhagavad Gita ada ayat 3, sloka 8 juga mengatakan, niatan kuru karmatwam karma jaya hi karmana, sarira yatra picatena prasidyat akarmana. Jadi niatan kuru karmatwam, bekerjalah kamu sesuai dengan yang ditentukan. Ketentuannya tadi apa? Susila dan tatwa ya ketentuannya. Sarira yatra picatena prasidyat akarmana. Tubuh kita pun ini tidak akan terpelihara kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak melakukan. Oleh karena itu sehingga yadnya adalah kewajiban utama bagi umat Hindu untuk mewujudkan tatwa susila yang dipahami. Sehingga kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari agama Hindu, kita penuh dengan yadnya. Tidak ada hari tanpa yadnya. Jadi apapun bentuk-bentuk yadnya, mungkin nanti akan diuraikan oleh narasumber kita tentang yadnya. Jadi jangan kita merasa terbebani atau merasa direpotkan oleh yadnya. Karena yadnya pemahamannya bukan sekedar upacara yang besar atau ada doa-doa mantra atau ada asap dupa atau ada suara genta dan lain sebagainya. Tidak hanya itu pengertian yadnya, tapi pengertian yadnya adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan tulus ikhlas sebagai bentuk rasa bakti, sebagai bentuk kewajiban kita sebagai umat Hindu. Nah, demikian Mbak, tatwa, susila dan upacara menuntun kita khususnya umat Hindu dalam berperilaku, menjalankan swadharma kita untuk kehidupan sosial, menjalankan swadharma kita ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Demikian Mbak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu umat sedharma dan pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan pencerahan dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Dan pada intinya apa yang disampaikan tadi adalah apapun setiap tindakan kita sebagai umat Hindu harus berlandaskan kitab suci.
Baik pemirsa, untuk selanjutnya mari kita dengarkan pencerahan dari narasumber kita selanjutnya, yaitu Bapak Lestari, Ketua PHDI Kabupaten Kota Blitar. Silahkan Bapak Lestari. Terimalah panganjali kami, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun berada, telah disampaikan oleh narasumber kita Bapak Putu bahwa dalam hal kita menjalankan suatu 3 kerangka dasar agama Hindu memang harus dilaksanakan bersamaan, harus dilaksanakan bersinergi. Suatu contoh dalam hal kita ambil contoh telur. Telur itu akan menjadi sempurna, akan menetas menjadi ayam kalau cangkangnya telur, putihnya telur, juga kuningnya telur, ini adalah bisa berjalan sempurna. Begitu juga sekali lagi dalam kita menjalankan agama Hindu, 3 kerangka dasar ini harus ada suatu keseimbangan dan harus dijalankan bersama-sama. Meskipun dalam hal pelaksanaan, khususnya yang ada di Kabupaten Blitar, dalam pelaksanaan upacara, masalah Banten, sesaji, ini sangat beraneka ragam di masing-masing desa, masing-masing kabupaten, maupun di masing-masing pura. Tapi ini semua adalah berdasarkan sastra, sesuai dengan desa, kala, dan patra. Tidak harus dalam hal kita beriatnya. Mungkin orientasinya pada saat ini beriatnya adalah yang besar-besar. Kita melaksanakan upacara besar di dalam pura. Melaksanakan kita beriatnya berupa materi yang besar. Sebetulnya dalam beriatnya itu kuncinya satu. Semuanya adalah didasari dengan tulus, ikhlas lahir dan batin. Karena dalam yatnya atau kurban suci itu sendiri di dalam sloka, yaitu tepatnya Bhagavad Gita di ayat 4 sloka 28 telah disampaikan kepada para pemirsa TVRI Jawa Timur, yaitu slokanya Drwaya yatnya setiapu yatnya yoga yatnas tahapari swadayaya jenana yatnasca yatayayas samista vratih. Artinya begini, yogi-yogi lain ada yang mengorbankan harta, benda sebagai persembahan suci, ada yang melaksanakan pertapaan berat sebagai persembahan korban suci, ada yang mempraktikkan yoga sebagai persembahan suci, ada yang dengan mempelajari kitab-kitab suci Weda, dan ada pula yang melaksanakan korban suci dengan menyebarluaskan pengetahuan-pengetahuan suci. Jadi intinya kita dalam umat Hindu paling yang terkecil kita memberi ilmu kepada anak-anak kita, kader-kader Hindu kita ke depannya, ini pun juga bisa dikatakan kita sudah beriatnya, yaitu berupa ilmu pengetahuan. Juga ada yang disebut artadana. Ini adalah kita berpunia, beriatnya, yaitu berupa harta benda. Suatu contoh, waktu pura kita membangun mungkin Padmasana, kita memberikan punya, ini adalah kita juga sudah disebut, bisa dikatakan adalah yatnya, yang dikatakan adalah arta dana. Begitu juga ada sebutan apahaya dana, yaitu pemberian berupa pelindungan kepada umat kita sehingga umat kita merasa nyaman. Inilah salah satu tugas dari PHDI. Ini pun sekali lagi juga sudah bisa disebutkan kita beriatnya. Yang selanjutnya tadi kami sampaikan Brahmadana, ini adalah kita beriatnya berupa ilmu pengetahuan. Mungkin itu kepada Mbak Titi selaku pembawa acara yang katanya dengan macam-macam iatnya. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Titi. Ya, terima kasih Bapak. Dan ini ada pertanyaan Bapak. Pada saat pelaksanaan upacara feodalan di pura-pura itu bukan seringkali, memang selalu
pada waktu Purwadaksina itu mengucapkan Om Namo Shivaya. Lalu apa hubungannya Om Namo Shivaya itu dengan yatnya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Terima kasih. Bahwa di Kabupaten Blitar khususnya juga di daerah-daerah setiap kali melaksanakan suatu upacara yatnya, yaitu selalu terutama di upacara feodalan, yaitu umat penyungsung pura melaksanakan Purwadaksina dan selalu mengagung-agungkan Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya. Ini adalah sebagai suatu kita berbakti, selalu kita mengagung-agungkan manifestasi daripada Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena umat Hindu khususnya yang ada di Kabupaten Blitar kepercayaannya adalah Siwa Siddhanta. Dengan kita selalu mengagung-agungkan nama Shivaya, berarti manifestasi daripada Yang Widi yaitu Dewa Siwa selalu merasuk pada hati kita. Suatu contoh kita ambilkan cuplikan dari kisah Ramayana. Waktu itu adalah Hanuman yang selalu membantu pada gurunya si Rama, yaitu waktu membangun jembatan Situbondo yang menghubungkan negara Alengka dengan Ayodhya. Karena tekunnya kepada sang guru, kepada sang Rama, Hanuman itu setiap batu yang akan dipasang selalu ditulis nama Rama. Setelah itu jadi sebagai ucapan terima kasih, si Rama yang ditujukan kepada Hanuman minta hadiah apa, minta bebungah apa karena sudah berjasa untuk membangun jembatan Situbondo yang menghubungkan Ayodhya dengan Alengka. Diberilah suatu hadiah yaitu mutiara yang luar biasa. Itu ada waktu Dewi Sinta dengan Sri Rama nikah. Setelah itu diterima oleh sang Hanuman, dicari-cari, sama sekali mutiara itu adalah tidak ada nama Sri Rama. Akhirnya dikembalikanlah oleh Hanuman kepada Sri Rama. Saya kembalikan, ini tidak ada artinya pada saya karena tidak ada tulisan Sri Rama. Akhirnya Resi Agastya menyampaikan, hei Hanuman, kamu kayak seperti yang paling bakti kepada Sri Rama. Buktikan bahwa kamu adalah benar-benar bakti kepada Sri Rama. Akhirnya sekilas, secepat kilat, sang Hanuman dengan memakai kukunya yang paling tajam itu merobek dadanya. Ternyata dalam hati Hanuman itu tertulislah di situ adalah Sri Rama. Ini adalah sebagai bukti dengan kita adalah selalu bakti kepada Sang Hyang Widi, selalu bakti kepada para dewa, manifestasi daripada Yang Widi, otomatis benar-benar Yang Widi akan selalu dekat dengan kita, Yang Widi akan selalu melindungi pada kita. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Bapak Pelestari atas pencerahannya. Untuk selanjutnya kami mau bertanya kepada Bapak Insinyur Putu Gede. Bapak, saya bertanya, saya tuh melihat upacara keagamaan dari wilayah satu ke wilayah yang lainnya, bahkan di Kabupaten Blitar itu sendiri, bahwa Banten atau sesajinya itu beraneka ragam. Itu apa karena ini sastranya yang berbeda atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ini pertanyaan yang sangat bagus, yang sangat mendasar, bahwa sarana upacara yang ada atau upakara yang ada itu masing-masing daerah kadang bentuknya berbeda. Tetapi kalau kita melihat inti dari semua itu, daerah manapun, Blitar, mungkin Malang, Surabaya, Mojokerto, dimanapun, mungkin daerah luar pulau pun, intinya itu cuma 3 sebenarnya. Kalau kita lihat Bhagavad Gita, Adya 9 sloka 26, itu mengatakan, Patram puspam palam toyam yome bhaktyo prayocati tad aham bhaktyo pakritam asnawi prayatat manah. Siapapun yang mempersembahkan sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, dan segelas air akan aku terima sebagai bentuk rasa baktinya kepadaku. Jadi inti dari semua Banten atau sarana upacara atau upakara itu cuma ada daun, ada bunga, ada buah, ada air. Itu intinya. Nah, kalau kita lihat lontariatnya Prakerti, makna dari sarana-sarana itu adalah 3 maknanya.
Sahananing bebanten pinake ragan tetui. Semua alat upacara itu adalah wujud dari diri kita sendiri. Pinake ragan tetui. Artinya apa? Ketika kita beriadnya, ketika kita bersembahyang, ndak oleh diwakil no, Bu. Aku nitip yo sembahyang, nggak oleh. Jadi harus hadir sendiri. Pinake ragan tetui. Merupakan wujud dari diri kita, nggak oleh. Aku cek ngeluh. Kalau nitip Pak Lestari, Pak nitip ya aku sembahyang, boten saged. Kudu budal dewe. Pinake ragan tetui. Banten itu dibuat seindah, sebagus mungkin. Wujud diri kita kan selalu ingin bersolek. Bayangkan kalau mau ke mall, wih maca, watus, baju yang bagus. Begitu juga Banten, ayo dibuat seindah mungkin. Karena itu pinake ragan tetui. Pinake ande buana merupakan wujud dari manifestasi alam semesta. Daun, bunga dan buah akan kita dapatkan ketika kita menjaga alam semesta. Ketika kita menanam bunga, ketika kita memelihara binatang, kita akan mendapatkan sarana-sarana persembahan untuk alat upakara tadi. Kemudian sahananing bebanten warnaning rupan ide betara. Jadi Banten itu adalah wujud dari Sang Hyang Widi. Banten itu buat sangat indah, sangat bagus. Sang Hyang Widi itu maha indah kok. Ketika kita resah, ketika kita sedih, kita memohon Sang Hyang Widi karena begitu indah, begitu maha pengasih, maha penyayang. Nah sekarang ada pertanyaan, boleh nggak saya dengan tanpa sarana itu? Kan begitu, boleh nggak saya beriadnya? Iya boleh saja, tidak masalah. Tetapi dengan ada sarana itu akan mendapat nilai lebih. Karena semua sarana-sarana yang dipakai dalam alat upacara itu juga mendapatkan proses penyucian. Kalau kita melihat kitab Manu Semerti Adhyaya 5 Sloka 40 itu mengatakan Osadyah Pacawo Riksatri Yancah Paksinastanta. Jadi sarana-sarana persembahyang, semak, belukar, kembang, daun dan binatang yang dipakai upacara yatnya akan mendapatkan proses penyucian sehingga dia kelak pada kelahiran akan datang menjadi lebih mulia. Jadi kalau kita beriadnya dengan tidak membawa apa-apa, itu namanya suwerete. Jadi hanya untuk kepentingan kita sendiri. Tapi ketika kita dengan acara dengan sarana-sarana itu adalah parerete. Jadi untuk orang lain juga, tidak untuk kita tok. Kita bersembahyang kalau hanya tidak membawa apa-apa, selesai sembahyang apakah kita dapat prasadam? Tidak ada kan? Kalau kita hanya bawa dupa tok, apakah kita selesai sembahyang mau makan dupa? Kan enggak. Oleh karena di sana ada buah, ada jajan, ada kue dan lain sebagainya. Itu menjadi prasadam yang kita nikmati. Nah, prasadam inilah yang akan juga proses penyucian bagi diri kita, Bapak Ibu sekalian. Dalam Bhagavad Gita ada ayat 3 Sloka 13 itu mengatakan Yadnya sistasina santo muciante sarwa kilbisai bujante tua gampapa ye pacanti atmakaranat. Siapapun yang menikmati persembahan dari yadnya siste itu sisa dari persembahan dari yadnya, ia akan bebas dari segala dosa. Ya yang hanya makan untuk kepentingannya sendiri, hanya makan dosanya sendiri. Jadi demikian, tidak kita permasalahkan apapun bentuknya yang persembahan itu, apapun, karena itu adalah merupakan satu pinake ragan tetui, pinake anda buana warnaning rupan ide betara. Jadi jangan dipermasalahkan bentuk-bentuk itu. Pak Lestari juga tadi mengatakan bukan besar kecilnya, tapi rasa tulus ikhlas. Sekalipun semua milik kita, nggih Bu, semua loh Bu, tidak semua milik kita persembahkan, tapi hati kita tidak tulus ikhlas, semua itu akan sia-sia. Demikian, Mbak. Saya kembalikan Suksmo. Terima kasih. Berarti tidak ada perbedaan, semuanya sama saja. Banten di mata Tuhan, begitu ya Bapak Ai Gede ya, bahwa semua alat upacara adalah wujud dari kita sendiri dan Banten adalah wujud dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami mau bertanya kembali kepada Bapak Lestari mengenai kekompakan
umat di Pura Ngesti Dharma ini dalam menciptakan keharmonisan dalam keberagaman. Silakan Ya, Bapak. terima kasih. Iya, saya akan mengingatkan kita dalam hal kekompakan, yaitu salah satu kidung atau pepujian yang diciptakan oleh almarhum beliaunya Bapak Adi Supripto. Beliaunya adalah dulu menjabat sebagai sekretaris PHDI Pusat, yaitu pepujiannya Celuntang. Mredeg saiyak umat Hindu sagung tumuju papan manembayang agung resik agemane lan resik atine mlaku kriya-kriya purnama mulane saiya saeko kapira mantep setyane anembayang Gustine do Gusti Bapak Ibu pemirsa TVRI Jawa Timur, inilah sebagai bukti bahwa selama kita menjalankan ajaran yaitu 3 kerangka dasar agama Hindu yang dilanjutkan diaktualisasikan setiap hari, kita melaksanakan berbakti persembahyangan ke pura yang telah tadi di dalam isi inti dari pepujian. Kita dengan menjalankan bakti, kita menjalankan niatnya, harapan kedepannya umat Hindu adalah bisa meningkatkan bakti dan terhadap agama yang sudah kita yakini ini. Terima kasih kepada Bapak Insinyur I Gede Putuswardana MM, beliaunya dari Ketua Badan Penyiaran Agama Hindu Jawa Timur, dan terima kasih juga kepada Bapak Lestari, beliaunya adalah Ketua PHDI Kabupaten Kota Blitar, atas pencerahannya pada acara Sentuhan Iman Hindu yang mengangkat tema implementasi yatnya dalam 3 kerangka dasar agama Hindu. Ini sangat menambah wawasan kami dan semoga saja dapat meningkatkan serada dan bakti kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Dan pada akhirnya saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.